Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Makfi dari kelas 10 PPLG. Nah, kali ini kita bakal nih gimana cara gambar yang lebih mudah dan simpel gitu daripada kita nulis materi dan gambar SPTLDV di buku. Coba kita gambarnya di GeoGebra aja. Nah, saya akan tutorin ya cara buat garisnya dan buat titiknya. Dan untuk lebih lanjutnya nanti bakal dijelasin sama Lydia tentang materi SPTLDV. Gimana cara detailnya. Oke, kita coba. Nah, kalau misalnya kita mau zoom in dan zoom out, kita jangan megang garis X sama Y-nya. Jadi kita megang di yang kotak-kotak itu, jangan megang yang di garisnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, yuk kita contohin aja langsung. Nah, pertama kita bakal buat garisnya. Nah, ada di sebelah kiri yang namanya tuh aljabar. Kita pencet. Nah, kita pencet aja aljabar di sebelah kiri. Nah, kita pencet nih, contohnya 2x. Nah, teman-teman, x tuh yang ada di sebelah kiri ya. Tombolnya tuh x sama y, bukan di sebelah kanan, itu adalah kali. Nah, 2x. Contohnya apa ya? 2x kurang y terus sama dengan 6. Coba ya. Tep. Nah, guys, kita bisa lihat nih. Boom. Kita lihat di tuh, udah ya, udah ada di 2x sama dengan 6. Nah, teman-teman, sekarang kita pengen tahu kan, garis ini tuh bisa kita apain aja kan? Nih, kita bisa ubah warnanya. Misalnya mau warna apa, kita bisa pilih, misalnya warna merah dan lain-lain. Tapi saya pengennya hitam aja, hitam gitu. Nah, kalian juga bisa ngubah nih format garisnya. Di situ ada garis nih, tombol garis. Nah, kita bisa nih ubah ke titik-titik atau terputus-putus. Nah, saya pengennya ini aja. Kita juga bisa nih ketebalan garisnya, dan namanya juga bisa kita ubah, nggak X1 kan, kalau autonya X1. Nah, kita mau ubah manual, ya udah kita bisa ubah di sini. Nah, kita juga bisa atur format keterangannya, kan ini garisnya nggak ada keterangannya. Nah, coba kita misalnya nama dan nilai. Nah, bakal muncul tuh di atas kanan ya. Tuh, kita sembunyikan dan kita tampilkan lagi. Nah, Bang, gua mau nanya deh, ini kalau misalnya garisnya gue pengen hilangin, tapi gue nggak mau ngapus nih nilainya. Gampang banget ya teman-teman. Kalian bisa pencet nih. Caranya aljabar. Tuh kan ada bulat-bulat tuh di kirinya X1. Nah, kita pencet aja. Boom. Nah, langsung hilang kan. Jadi kita nggak usah ngapus-ngapus gitu. Oke, kita lanjut nih. Bang, gimana sih cara buat daerah penyelesaian? Gampang banget ya teman-teman. Nah, langsung saja ke 2x. Salah, saya malah kali. 2x misalnya kurang y, terus nyari kurang dari sama dengan tuh di mana sih bang? Nah, kita bisa pindah ke fx ini. Nih, fx. Nah, itu ada nih di sebelah kanan. Kurang dari sama dengan 6. Kita enter. Nah, kenapa nih? Coba kita ulang ya. 2s. Nah, kita udah buat nih daerah penyelesaiannya. Bang, gue pengen bilangin nih daerah penyelesaiannya gimana. Kita pencet nih tombol biru ini nih, ada nih. Tuh, kita bisa pencet. Nah, teman-teman,
setelah kita bisa tahu nih cara buat garis, kita juga pengen tahu kan cara ngebuat titik gimana. Nah, teman-teman, ada cara manual dan cara lain-lain, dan juga kita bisa buat nih perotongan dua objek. Di sini ada peralatan, kita masuk ke peralatan, kita buat titik buat perpotongan dua objek. Nah, kita pencet nih fungsinya. Perpotongan dua objek ini kita pencet. Kita pencet nih garis X1 2X kurangnya sama dengan 6. Kita pencet garisnya. Terus kita pencet garis Y. Nah, langsung muncul kan teman-teman. GG sekali. Nih. Nah, titik ini kita bisa ubah warnanya. Sama kita pencet aja titiknya. Format titiknya juga kita bisa ubah. Tuh. Nah, terus ke pengaturan kita juga bisa ubah nama titiknya apa. Kita bisa atur format keterangannya ke nama dan nilai. Nah, bakal ke A0 sama dengan 6. Gitu ya teman-teman. Nah bang, saya pengen buat titiknya manual aja bang. Gimana bang? Oke bang. Gini ya teman-teman, saya akan ajaran. Nah, ini ada peralatan. Kita ada fungsi tuh titik baru. Nah, misalnya kalau kita mau ngasih titik di mana ya? Oke, di 31 ya, 31. Kita pencet saja. Di 31. Tuh, langsung aja. Nah, nilainya kita bisa ubah seperti tadi ya teman-teman. Mau ubah ke format keterangannya nih, nama dan nilai gitu ya teman-teman. 31. Nah, gitu saja dari saya, Makfi, dan lebih jelasnya bakal dijelasin sama teman saya yang bernama Lydia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan GeoGebra, yaitu GeoGebra Calculator Suite. Nah, pertama-tama kalian download dulu aplikasinya di Play Store dan buka GeoGebra Calculator Suite. Nah, di sini kan saya sudah mendownload, jadi saya buka. Nah, kali ini saya akan menjelaskan untuk tentang materi SPL TDV. Nah, untuk menjelaskan materi ini saya akan menggunakan yang paling kiri, yaitu grafik. Nah, di sini kan masih berbahasa Inggris. Yang nggak bisa bahasa Inggris, kalian bisa mengubahnya di gambar roda dan ke general dan pilih language dan pilih ke bahasa Indonesia. Nah, kalian tinggal pencet quit now, itu akan mengubah jadi bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah bahasa Indonesia. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan di bagian peralatan. Nah, di sini tuh banyak banget kayak basic toolsnya, terus ya pokoknya banyak banget lah sini buat ngejelasin tentang materi yang saya akan jelaskan. Nah, di sini tuh untuk menentukan titik baru. Nah, kalian pencet dulu sampai mengeluarkan tombol bantuan. Nah, di sini kalian bisa mencet misalkan di sini. Nah, kalian bisa mengubah warnanya. Nah, kayak begini. Terus kalian juga bisa buat memunculkan nama dan nilainya. Pencet ini dan nama dan nilai. Nah, jadi kalian bakalan keluar nama dan nilainya. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan untuk garis yang melalui dua. Nah, pencet. Nah, di sini kita juga bisa mengubah nama dan garisnya. Sama aja kayak tadi nih, saya ubah ke warna abu-abu.
Nah, ini bisa ada abu-abu dan bisa juga. Nah, di sini kalian juga bisa mengubah atur format keterangan, misalkan nama dan nilai sama kayak tadi. Tuh. Nah, di sini kalian juga bisa mengubah garisnya mau ke garis putus-putus, titik-titik, dan ya garis biasa. Dan bisa mengubah ketebalan garis. Tuh. Sekian. Nah, GeoGebra ini tuh sangat bermanfaat karena bisa memudahkan kita untuk membuat garis titik. Nah, ini memudahkan kita untuk untuk memudahkan teknologi karena tidak usah menggambar di buku lagi. Sekian guys, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Demikian saya tutup. Terima kasih. Baik, halo semuanya. Saya Lydia dan pada kali ini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau yang biasa kita sebut dengan SPT LDV. Nah, pada bagian ini tuh kita akan belajar bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari suatu SPT LDV. Langsung saja ke penjelasan berikutnya, kita akan mempelajari tentang singkatan atau maksudnya kepanjangan dari singkatan SPT LDV secara lebih rinci. Contohnya seperti S yang merupakan kepanjangan dari singkatan dari sistem, PT yang merupakan singkatan dari pertidaksamaan, L yang merupakan singkatan dari linear, D yang merupakan singkatan dari dua, dan V yang merupakan singkatan dari variabel. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bentuk umum dari SPT LDV. Jika kalian perhatikan, bentuk umum yang ada di sini itu memiliki tanda atau yang biasa kita sebut dalam dunia matematika itu notasi. Notasi itu yang ini nih, yang kuning-kuning ya guys. Nah, notasinya ini memiliki notasi lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan jika kita melihat sebuah persamaan atau pertidaksamaan. Nah, di sini tuh kita langsung aja lihat tandanya dulu. Ini tuh tandanya apakah sama dengan atau selain dari sama dengan. Jika selain dari sama dengan, maka itu termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu kalian pasti sudah tahu kan kalau A dan B itu merupakan koefisien yang berada di samping variabel, itu disebut koefisien. Variabelnya itu yaitu X dan Y. Lalu yang di sebelah kanan notasi ini merupakan konstanta. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Pada contoh soal ini, kita diminta untuk menentukan manakah yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jika kalian perhatikan, pada bagian yang A ini, dia terdapat 3 variabel. Dari kepanjangan pertidaksamaan linear 2 variabel aja, itu artinya hanya ada 2 variabel. Sedangkan yang A ini ada 3 variabel. Jadi otomatis yang A ini bukan merupakan pertidaksamaan. Lalu, jika kalian perhatikan lagi, pada bagian A ini memiliki pangkat 2. Pangkat 2 ini artinya pangkat lebih dari 1 ya teman-teman. Sedangkan dalam SPT LDV ini sebenarnya ada aturan kalau pangkat tertingginya itu hanya 1. Mengapa pangkat tertingginya itu 1? Nanti kita bahas. Lanjut ke pilihan yang B, itu tandanya sama dengan, jadi otomatis salah, dan jawaban yang benar yaitu yang C. Nah, ini pembahasan soalnya. Pertidaksamaan linear dua variabel artinya hanya ada 2 variabel seperti X dan Y. Hanya satu linear
atau pangkat tertinggi 1 dan menggunakan notasi selain sama dengan. Dari contoh soal sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan kalau SPTLDV ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdiri dari dua variabel, hanya X dan Y. Sebenarnya variabelnya itu bebas ya guys, bisa dari A sampai Z. Hanya saja di matematika itu kita terbiasa menggunakan X, Y, atau Z seperti itu. Intinya yang penting ada dua variabel. Lalu pangkatnya itu pangkat 1 dan tandanya itu tanda pertidaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Lalu bentuknya ini linear. SPTLDV berbentuk linear, yang berarti tidak ada variabel dengan pangkat lebih tinggi dari 1. Jika kalian tahu, dalam SPTLDV ini, jika pangkatnya itu semisal pangkatnya 2. Nah, itu tidak berbentuk linear. Linear itu kan garis lurus ya. Mari kita praktekkan langsung di GeoGebra. Ini saya sudah memasukkan contohnya seperti 5x pangkat 2. Nah, bentuknya akan seperti ini guys. Jadi ini tuh bukan bentuk linear karena linear itu garis lurus. Oleh sebab itu, SPTLDV ini memiliki aturan pangkat tertingginya 1. Nah, contoh soal berikutnya, kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari suatu SPTLDV. Soalnya itu, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut ini. Yang pertama, 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Yang kedua, 4x tambah y kurang dari sama dengan 8. Dan yang ketiga, x lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat, y lebih dari sama dengan 0. Oh ya, saya lupa memberitahu. Kalau ada 4 pertidaksamaan, itu disebut sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Sedangkan jika hanya ada satu baris ini, misal ini 2, 3, 4-nya nggak ada, hanya ada 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Ini tidak bisa disebut sistem, karena dapat disebut sistem jika pertidaksamaannya itu lebih dari 2 atau 2. Jadi minimal bisa disebut sistem pertidaksamaan linear 2 variabel jika ada 2 pertidaksamaan. Jika hanya 1 atau kurang dari 2, itu disebut pertidaksamaan linear 2 variabel, bukan disebut sistem. Baik, selanjutnya ini hasil dari ini merupakan hasilnya daerah penyelesaiannya. Yang ini gambar daerah penyelesaiannya dengan titik potong, atau ini merupakan himpunan penyelesaiannya ya guys. Himpunan penyelesaiannya yang belum ada nama dari titiknya. Sedangkan kalau yang ini itu sudah diberi nama dan nilai dari titiknya. Langsung saja kita belajar untuk membuat daerah penyelesaian dari suatu SPTLDV menggunakan GeoGebra. Sebelumnya, pastikan kalian sudah mendownload aplikasi GeoGebra Kalkulator Suite. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita masukkan saja pertidaksamaan yang tadi. Nah, di sini 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Lalu 4x tambah y kurang dari sama dengan 8. 4x tambah y kurang dari sama dengan 8. Lalu selanjutnya x lebih dari sama dengan 0. Dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi, jika kalian ingin membuat pertidaksamaan linear dalam aplikasi GeoGebra, itu pastikan warna dari keempat
pertidaksamaannya ini tuh sama semua. Contohnya ini saya kan warnanya ungu semua, karena dengan warna yang sama kita dapat menentukan bagian paling gelapnya. Jadi cara kita menentukan daerah penyelesaiannya itu kita lihat aja bagian yang paling gelapnya itu teman-teman. Bagian paling gelap ini merupakan daerah penyelesaiannya. Yang lain hanya daerah arsirnya. Nah, kalau kalian lihat pada pembahasan soal yang ini kan hanya muncul daerah penyelesaiannya ya. Bagaimana cara agar kita hanya mau daerah penyelesaiannya saja yang muncul? Caranya itu mudah sekali. Kalian masukkan nama garis yang di sini nih. Kalau saya kan nama garisnya A. Ya udah saya masukin A. Lalu kalian beri tanda irisan. Ini artinya A irisan. A beririsan dengan garis B. Lalu beririsan dengan garis C, lalu beririsan dengan garis D. Nah, enter. Nah, muncul daerah penyelesaiannya. Tapi cara agar hanya daerah penyelesaiannya yang muncul, ya udah ini tinggal kita nonaktifkan saja. Kita hide biar tidak muncul. Seperti ini, teman-teman. Nah, kalau yang di sini titik-titik potongnya ini kan udah ada A, B, C dan D ya teman-teman. Sedangkan kalau di sini kan belum ada titik potongnya. Caranya itu kita menggunakan titik baru, fitur titik baru agar kita dapat menentukan menentukan titik potongnya. Sebentar teman-teman. Nah, sudah. Kita pakai titik baru, lalu kita klik di bagian kita klik di bagian garis-garis yang saling berpotongannya. Ini sebentar ya, ini susah sekali ya. Maaf. Oke, seperti ini. Nah, ini kan baru ada nama titik-titiknya. Maaf, ini kan baru ada kayak A, B, C, D gitu. Caranya biar kita bisa memunculkan nama dan nilai dari titiknya itu seperti ini. Kita klik saja titiknya ke A, lalu kita klik garis 3 ini, titik 3 ini. Nah, kita atur format keterangannya menjadi nama dan nilai. Begitupun pada titik-titik yang lain. Nama dan nilai. Nama dan nilai. Dan nama dan nilai. Nah, sudah ada muncul. Dari sini kita dapat menemukan titik potongnya. Namun, teman-teman, jika kalian jika kalian zoom ini tuh titik potongnya belum tentu benar-benar berada di titik potong. Karena kalau yang di sini itu kan tidak pasti ya. Bisa saja ini tuh sebenarnya tidak pas gitu loh. Cara biar kita dapat menemukan hasil pastinya itu, saya ada cara yang lebih simpel. Caranya itu kalian hapus ini dulu. Kalian hapus titik potong yang baru tadi yang ada di sini. Ini dihapus, sama ini juga dihapus. Nah, kita munculkan ini. Nah, kita tuh bisa menggunakan fitur perpotongan dua objek, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan intersect two object. Tapi kita tidak dapat menggunakan fitur ini jika tanda di sini bukan sama dengan. Nah, kita ubah dulu tanda di sini menjadi sama dengan. Ini jadi sama dengan. Lalu ini jadi sama dengan.
Ini juga kita hapus jadi sama dengan, ini tandanya kita ubah jadi sama dengan. Tara! Jadi kalau sama dengan, itu artinya tidak ada daerah arsirnya. Nah, kita ke peralatan, kita gunakan fitur perpotongan dua objek. Kita pilih saja objek yang mau kita tentukan titik potongnya. Contohnya, sebentar, saya ingin memunculkan nama garisnya agar lebih mudah untuk disebut. Nama dan nilai. Nama dan nilai. Nama dan nilai. AB sudah ada. Mana lagi ya? Oh, itu ABC sudah ada. Lalu yang ini yang D. Nah, seperti ini teman-teman. Baik. Kita langsung saja gunakan fitur perpotongan dua objek. Misal kita mau menentukan titik potong dari garis A yang berpotongan dengan garis C. Nah, di sini akan muncul titik baru, langsung muncul titik baru, titik A yang merupakan titik potongnya. Lalu misal kita mau menentukan lagi garis C berpotongan dengan garis C berpotongan dengan garis D, itu memunculkan titik B. Nah, kita ingin menentukan lagi garis A berpotongan dengan garis B, lalu muncullah titik C. Nah, kita ingin menentukan lagi garis D yang berpotongan dengan garis B, muncullah titik potong D. Jika kita ingin menampilkan, nah ini udah langsung muncul titik-titiknya. Nah, kalau kita pakai fitur yang tadi itu di sini tuh hasilnya pasti, enggak seperti tadi yang kita menaruh titik cuman belum tahu letaknya itu sudah pasti di titik potongnya atau belum. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oh, ini sudah masuk bab baru. Baik, sekian dulu untuk video dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Terima kasih sudah menyimak ya guys. Baik, halo semua. Pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLTV. Jadi pada bagian ini kita tuh akan belajar menentukan grafik dan solusi dari suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari bentuk umum dari SPLTV terlebih dahulu. Sebenarnya, SPLTV ini bentuk umumnya tidak jauh berbeda dengan SPT LDV. Hanya saja, dalam SPLTV ini terdapat 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Lalu, sifatnya tuh masih sama, yaitu masih pangkat tertingginya itu pangkat 1. Lalu yang kedua, kita belajar untuk menentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari suatu SPLTV. Dari suatu SPLTV yang dapat ditentukan dengan beberapa cara. Nah, diantaranya itu dapat ditentukan dengan metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Jadi intinya teman-teman, dalam SPLTV ini kita biasanya diminta untuk mencari penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari SPLTV ini dengan cara metode grafik, bisa dengan cara metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Nah, pada kali ini saya hanya akan menjelaskan metode grafiknya. Langkah pertama, gambar grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Langkah kedua, ini yang harus kita ingat baik-baik ya teman. Jika ketiga garis berpotongan pada satu titik, maka HP-nya tepat memiliki satu anggota. Jadi kan SPLTV ini tuh ada 3 garis kan? Ada 3 garis karena ini tuh ada 3 persamaan. Lalu, jika ketiga garis tersebut saling berpotongan, tepat pada satu titik, ingat ya guys, pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya
hanya satu anggota. Maksudnya itu hanya satu solusi. Lalu yang kedua, jika ketiga garis sejajar, maka HP-nya tidak memiliki anggota. Dikatakan HP-nya adalah himpunan kosong. Ditulis seperti ini. Dengan kata lain, jika ketiga garis ini saling sejajar, maka SPLTV ini tuh tidak memiliki solusi karena garis-garisnya tidak saling bertemu. Lalu yang terakhir, jika ketiga garis berhimpit, maka HP-nya memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Jadi jika ketiga garis saling berhimpit, maka solusinya tuh ada banyak sekali yang tak terhingga. Lalu kita masuk ke ilustrasi. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada bagian A, ini merupakan ilustrasi dari 3 bidang yang saling berpotongan pada satu titik. Jika kalian perhatikan, bidang 1, bidang 2, dan bidang 3 tepat berpotongan pada satu titik. Itu artinya gambar A ini tepat memiliki satu solusi atau tepat memiliki satu himpunan penyelesaian. Sama halnya dengan yang B, ketiga bidangnya saling berpotongan pada satu titik, artinya ketiga bidang ini juga gambar yang B memiliki tepat satu solusi. Nah, yang C merupakan ilustrasi dari gambar yang saling berhimpit. 3 bidang saling berhimpit hingga memiliki banyak solusi. Lalu yang gambar D merupakan contoh dari SPLTV yang tidak memiliki penyelesaian atau tidak memiliki solusi. Sama halnya dengan yang B ini, jika ketiga garis sejajar atau tidak saling berpotongan. Kalian lihat, mereka ini berpotongan, tapi mereka tidak berpotongan pada satu titik. Syarat untuk memiliki satu solusi itu ketiga bidangnya saling berpotongan pada satu titik. Sedangkan ini tidak. Itu artinya gambar D tidak memiliki solusi atau tidak memiliki himpunan penyelesaiannya. Nah, kita langsung masuk ke contoh grafik yang memiliki satu solusi. Sama halnya dengan yang ini ya guys, dengan gambar A dan gambar B. Ini bedanya saya langsung mencobanya di aplikasi GeoGebra. Nah, seperti ini hasilnya. Jika kalian perhatikan, di sini ada titik A. Nah, titik A ini merupakan himpunan penyelesaian dari SPLTV yang ada di sini. Kali ini, saya akan langsung masuk ke GeoGebra-nya, agar lebih mudah dalam menjelaskan. Jadi, teman-teman, ini kan merupakan kalkulator grafik 2D. Nah, di kalkulator grafik 2D ini hanya bisa digunakan pada persamaan atau pertidaksamaan yang memiliki 2 variabel. Nah, jika 3 variabel, maka kita ubah kalkulatornya menjadi yang kalkulator 3D. Pertama, kalian ke pojok kiri atas, lihat ada 3 garis. Nah, lalu kalian pilih switch kalkulator, lalu kalian pilih 3D kalkulator. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan persamaan SPLTV-nya ke dalam aljabar. Yang pertama itu, persamaan pertama yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 6. X tambah Y, X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Enter. Lalu 2X min Y tambah 3Z sama dengan 14. 2X min Y tambah 3Z sama dengan 14. Enter. Lalu X tambah 2Y min Z sama dengan 1. Sebentar ya. X tambah 2Y min Z sama dengan 1. Baik. Di sini grafiknya sudah muncul
di dalam layar. Jika kalian memasukkan suatu persamaan, namun grafiknya itu masih belum muncul di layar, itu artinya kalian harus bisa jadi kalian harus men-zoom in atau men-zoom out, karena bisa jadi angka pada sumbu X dan sumbu Y kalian yang sekarang itu masih terlalu kecil dari persamaan yang kalian masukkan. Nah, intinya gitu ya guys. Pokoknya kalau misal gambarnya nggak muncul, kalian zoom in atau zoom out aja. Nah, ini 3 bidangnya sudah muncul. Ini disebutnya bidang ya guys, bukan garis. Nah, kita ingin menentukan titik potongnya. Caranya itu, kita memasukkan. Kalau saya di sini pakai cara manual. Kalau kalian ada cara lain silahkan. Caranya itu, kalian ketik intersect, yang dalam bahasa Indonesianya perpotongan. Maaf, saya ke enter. Buka kurung. Nah, kalian masukin persamaannya. Contoh, saya mau masukin dari EQ1 dan EQ2. EQ1, EQ2. Enter. Sini, titik potongnya sudah muncul. Namun, ini kan hanya 2 persamaan. Bahkan di sini ada 3 persamaan. Nah, kita masukin. Ini kan udah muncul. Ibaratnya ini tuh kayak titik baru. Namanya F. Nah, kita intersect lagi aja. Intersect. Bukan ya guys. Ini F itu maksudnya garis. Saya lupa. Oke, lanjut. Intersect. Langsung kita masukin F-nya, karena F ini sudah menyangkut EQ1 dan EQ2, maka di sini baru kita masukkan EQ3. Nah, di sini akan muncul titik potongnya yang bernama titik A. Jika kalian perhatikan, ya, ada kan titik A-nya? Nah, ini dia. Nah, kita bisa menampilkan nama dan nilainya. Seperti itu, teman-teman. Nah, tada! Grafik yang memiliki tepat satu solusi sudah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh grafik yang memiliki banyak solusi. Kalau kalian lihat di gambar, ini hanya tampak atau hanya terlihat satu bidang. Namun, sebenarnya ini adalah gambar dari 3 bidang yang saling berhimpit, sehingga hanya terlihat satu bidang. Seperti itu. Nah, ini kita langsung masuk ke GeoGebra-nya aja. Ini kita clear all, discard. Kita masukin persamaan yang baru, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Sebentar ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Enter. Lalu 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 12. 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 12. Enter. Lalu 3X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 18. 3X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 18. Benar nggak ya 18? Oh iya benar. Nah, kalian lihat di sini grafiknya sudah muncul. Lalu cara menentukan titik potongnya sama seperti persamaannya sebelumnya. Kita pakai intersect, buka kurung, X1, X2. Nah, setelah dimasukkan, di sini muncul tidak terdefinisi, yang artinya grafik ini memiliki banyak solusi yang tak terhingga. Seperti itu. Lalu kita masuk ke contoh grafik yang selanjutnya, yaitu contoh grafik yang tidak memiliki solusi. Sebenarnya ini tuh kita
tidak perlu masuk ke GeoGebra-nya ya, karena ini kan tinggal masukin persamaannya. Kalian bisa coba sendiri di GeoGebra. Nah, kalian nggak perlu tuh intersect lagi, karena buat apa nyari titik potong? Kan ini tuh nggak punya titik potong gitu. Artinya ini tidak memiliki solusi. Nah, seperti itu penjelasan saya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.